Saudara, krisis kemanusiaan di Palestina masih berlanjut. Di jalur Gaza, korban jiwa terus meningkat seiring agresi militer Israel yang kian masif. Belum lagi blokade total yang diberlakukan otoritas Israel sejak 2 Maret 2025 lalu. Seluruh akses bantuan kemanusiaan terhenti. Tak ada lagi air bersih, bahan makanan yang bisa diolah, layanan kesehatan pun nyaris tak ada. Kini, warga Gaza jadi sandera seakan menunggu mati di tanahnya sendiri. Penderitaan seolah tak henti menyambangi warga Palestina di jalur Gaza. Bagaimana tidak? Usai wilayah Deir al-Balah, Gaza dibombardir dari udara. Giliran tank-tank tempur Israel memasuki wilayah yang dipenuhi pengungsi. 3 orang tewas dalam serangan itu. Militer Israel berdalih wilayah tersebut adalah lokasi para sandera yang ditawan kelompok Hamas. Padahal selama lebih dari 21 bulan sejak konflik berlangsung, Deir al-Balah adalah lokasi bagi pengungsi Palestina. Kekejaman militer Israel terhadap warga sipil Palestina tak berhenti sampai di situ. Serangan Israel juga menghantam tenda-tenda warga di pengungsian Sati yang dibangun di tepi pantai di sisi barat kota Gaza. Rumah sakit Shifa di kota itu menyebut serangan menyebabkan 12 orang tewas, termasuk 3 perempuan dan 3 anak-anak. 38 warga Palestina lainnya terluka dalam serangan itu. Saudara, konflik yang berlangsung lebih dari 21 bulan mengakibatkan penderitaan panjang warga Palestina. Situasi ini diperburuk dengan meningkatnya kekerasan, penutupan perbatasan, hingga kelangkaan makanan. Krisis kelaparan dan malnutrisi bagi warga Palestina di Gaza adalah keniscayaan. Di kamp-kamp pengungsian, ribuan warga sipil tinggal di tenda-tenda darurat. Sehari-hari mereka bergantung pada dapur umum yang menyediakan makanan. Sementara pasar-pasar yang menyediakan bahan baku makanan tampak kosong. Jikapun ada, bahan baku makanan dijual dengan harga cukup tinggi. Dan saudara, inilah kebahagiaan yang terekam dari seorang pemuda Palestina. Usai setelah membawa sekarung tepung ke rumah dengan selamat, jadi gambaran nyata perjuangan dan ketahanan hidup warga Gaza di tengah konflik yang tak berkesudahan. Bantuan makanan memang jadi salah satu hal yang paling dinanti warga Gaza. Titik-titik lokasi distribusi bahan makanan pun selalu dipenuhi warga. Mereka harus berdesakan, bahkan rela bertaruh nyawa agar bisa membawa bahan makanan bagi keluarganya. Blokade total yang diberlakukan otoritas Israel sejak 2 Maret 2025 lalu telah menghentikan seluruh akses bantuan kemanusiaan, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga pasokan lainnya ke wilayah Gaza. Bantuan bagi warga Gaza hanya didistribusikan di titik lokasi yang telah ditentukan. Namun, cara ini menuai kritik. Pasalnya, para pengungsi harus melalui zona pertempuran untuk mendapatkan bantuan. Saudara, 20 Juli lalu, tragedi kemanusiaan mewarnai sejumlah wilayah di Gaza. Harapan mendapat bantuan makanan justru berujung petaka.
para pengungsi ditembaki saat berusaha mendapatkan makanan. 85 orang tewas dan 150 orang lainnya terluka. Dan peristiwa ini jadi tragedi paling berdarah yang terjadi di pusat penyaluran bantuan. Di antara mereka yang terluka merupakan anak-anak yang ikut mengantre untuk mendapatkan bantuan di perbatasan. الآن أصبحت مستشفى الشفاء ممتلئة بالشهداء والمصابين. الوضع كارثي، نحن لا نحتمل التعامل مع إصابات. بدأنا الآن توجيههم إلى مستشفيات ميدانية أخرى. الوضع سيء جدا وكارثي، عدد كبير من الشهداء والجرحى. نحن لا نستطيع الآن التعامل مع هؤلاء الجرحى جميعا. Saudara, korban yang tak henti berjatuhan di jalur Gaza tidak hanya menimbulkan keprihatinan dunia. Derita mereka yang bertahan di Gaza juga tak kalah menguras air mata. Mereka bertahan di tengah keterbatasan air dan makanan. Dunia internasional harus mendesak Israel agar membuka blokade yang dilakukan selama ini secara menyeluruh. Bantuan yang masuk itu dari tim itu masih ada, tapi memang supply logistik itu memang sangat dibatasi. Dan yang terus-menerus harus kita suarakan bahwa solusinya itu bukan memberikan bantuan masuk ya, tapi membuka blokade sehingga bantuannya tidak boleh terbatas. Bantuan terbatas pada masyarakat yang sangat membutuhkan dan jumlahnya banyak itu hanya mempercepat korban jiwanya bertambah. Saudara, prosesi pemakaman 30 korban meninggal karena kelaparan dan kurang gizi serta serangan Israel jadi bukti bagaimana penderitaan yang dialami warga Gaza. Korban tidak hanya dari kalangan dewasa, tapi juga menyasar anak-anak. Duka keluarga pun tak lagi dapat disembunyikan saat melepas orang yang dicintai pergi untuk selamanya. Dapur amal yang biasa ramai dan sibuk dengan aktivitas. الناس وين مسكرين لانه فيش اي نوع من انواع البضاعه او اي شيء يؤكل. يعني حتى لو الاسعار غاليه بنقول مش مشكله بنجيب، لكن الان فعليا احنا احد النازحين واحد الناس من الشعب الوضع صعب جدا. احنا بنتحصل بقينا ناكل 3 وجبات وبنقتصد في اليوم، مش قادرين ناكل نص وجبه. فيش شيء موجود في البلد. فيش حتى الطحين اللي هو الوجبة الأساسية اللي لازم تكون متوفرة في البيوت مش متوفرة نهائي، وإذا توفرت حقها مبلغ خيالي ما بنقدر نوفره. Saudara, tidak hanya membuat warga Palestina menderita berkepanjangan, upaya merelokasi warga Gaza juga dilakukan pemerintah Israel. Pemerintah Israel giat melobi pemerintahan Donald Trump untuk memuluskan rencananya tersebut. Negara yang disebut dalam rencana relokasi ini adalah Indonesia, Ethiopia, dan Libya. Bahkan Israel meminta agar Amerika memberi insentif bagi negara penerima relokasi warga Gaza. Sejauh ini, saudara, pemerintahan Trump memang belum memberikan tanggapan soal lobi Israel merelokasi warga Gaza. Namun jika merunut ke belakang, proposal ini justru lebih dulu diucapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari 2025 lalu. Saat itu Trump mengusulkan agar seluruh penduduk Gaza dipindahkan ke luar wilayah sembari menata ulang jalur Gaza. Proposal ini kemudian ditolak keras negara-negara Arab serta komunitas internasional. Sebelumnya, April lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Hal ini kemudian dijelaskan Menteri Luar Negeri Sugiono bahwa evakuasi tersebut bukan sebagai bentuk relokasi warga Palestina di Gaza. Artinya, jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi akan dipulangkan kembali ke Palestina. Saudara, sejak Oktober 2023, dari data Kementerian Kesehatan Gaza, sudah ada lebih dari 59.000 warga Palestina tewas akibat
serangan Israel. Sementara 142.135 warga lainnya terluka. Otoritas Gaza juga mencatat 99 warga Palestina tewas dan lebih dari 650 orang terluka ketika mencoba mendapatkan bantuan kemanusiaan dalam beberapa waktu lalu. Saudara, kini seluruh mata tertuju pada Palestina. Krisis kemanusiaan yang terjadi memaksa dunia membuka mata dan hati bahwa aksi militer Israel hanya berujung pada penderitaan warga Palestina. Desakan internasional untuk mengakhiri itu semua jadi satu keharusan dan semoga derita panjang warga Palestina segera berakhir.